Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Kita telah tiba di pelajaran-pelajaran terakhir dari pelajaran Sekolah Sabat kita di triwulan yang terakhir di tahun 2020 ini. Tepatnya kita berada pada pelajaran 11 dengan judul pelajaran Orang Kristen dan Pekerjaan. Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu memohonkan kiranya Engkau akan memberkati kami ketika kami akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Kuasa Roh Kudus dari surga adalah kebutuhan terbesar kami, agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum subscribe channel ini. Subscribe, komen, like, dan share. Pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-11 ini judulnya adalah Orang Kristen dan Pekerjaan. Ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar bagi pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 19, Ulangan 16 ayat 15, Keluaran 25 ayat 10 sampai 30, Galatia 5 ayat 22 sampai 26, Pengkhotbah 9 ayat 10, dan 1 Korintus 10 ayat 31. Sementara itu ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketahuilah bahwa dalam pekerjaanmu, dalam persekutuan dengan Tuhan, tidaklah sia-sia. Pekerjaan ini adalah ide dari Tuhan. Ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, manusia yang pertama, Tuhan juga memberikan kepada mereka pekerjaan. Sepanjang minggu ini kita akan melihat bagaimana hubungan pekerjaan dengan pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan, peranan pekerjaan itu seperti apa yang dapat kita ketahui. Tentunya kita paham bersama bahwa pekerjaan itu sangat banyak. Orang bekerja berbagai macam. Jadi pekerjaan itu ada banyak pekerjaan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 12 sampai 13 disebutkan di sana firman Tuhan bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dari segala jeripayanya. Ini juga adalah pemberian Allah. Jadi pekerjaan itu dapat ditinjau dari berbagai macam sisi. Ada orang yang bekerja, dia menikmati pekerjaannya, dan itu semua juga adalah pemberian Allah. Dari kata kerja sendiri, itu adalah satu kata dari bahasa Anglo-Saxon yang sebenarnya tidak banyak memiliki arti. Suatu suku kata dalam bahasa Inggris, tetapi walaupun tidak banyak memiliki arti, namun maknanya cukup banyak. Demi kebutuhan hidup, orang bisa bekerja. Orang bisa bekerja untuk makan, orang bisa bekerja untuk memenuhi tagihan-tagihan di kehidupannya, orang bisa bekerja juga untuk menabung, orang bisa bekerja untuk mempersiapkan dia di masa-masa yang sulit, dan ada juga orang yang kehilangan pekerjaan, dan itu merupakan hal yang buruk yang terjadi bagi seseorang apabila dia kehilangan pekerjaan. Karena pekerjaan itu memberikan satu harga diri di dalam diri seseorang. Dan inilah yang dimaksudkan di sini, kita meninjau pekerjaan ini dari berbagai macam sisi. Namun yang paling penting adalah orang Kristen perlu belajar bekerja dengan cara Tuhan. Jadi orang Kristen yang bekerja itu harus bekerja dengan cara Tuhan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah pekerjaan lebih dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Pekerjaan dengan pemahaman bahwa Tuhanlah yang akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Nah, oleh karena ini ada beberapa filosofi penting yang akan kita pelajari dalam pelajaran pekan ini berkaitan dengan pekerjaan dan kaitannya dengan beberapa hal yang penting lainnya yang dicatat dalam Alkitab. Dalam hal ini dalam pendidikan, dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah pekerjaan dan pemeliharaan. Ada satu hubungan antara pekerjaan dan pemeliharaan. Pekerjaan selalu berhubungan dengan melakukan sesuatu dalam kehidupan. Dan bahwa mereka yang memiliki pekerjaan paling sederhana pun dapat melakukan kerja fisik, bahkan jika itu hanya menekan papan kunci komputer. Jadi pekerjaan itu ada yang berat, ada juga yang ringan. Nah, Allah memberikan kepada kita pekerjaan tangan kita.
Jadi Allah memberikan kepada kita pekerjaan tangan yang dapat kita lakukan, dan ini dapat kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita dan juga untuk memberikan sukacita bagi kita dengan adanya pekerjaan itu. Dalam psikologi, istilah keefektifan diri menggambarkan satu kepercayaan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mencapai sesuatu yang bermakna dalam kehidupannya. Jadi keefektifan ini tidak dapat ditingkatkan hanya dengan mengulang-ulang perkataan saya bisa, saya pasti bisa. Hanya dengan melakukan sesuatu daripada yang diyakini itu, baru kemudian itu yang namanya meningkatkan keefektifan di dalam kehidupannya. Jadi pekerjaan tangan kita adalah berkat dari Tuhan. Keefektifan kita dalam bekerja, dalam pekerjaan tangan kita adalah berkat dari Tuhan. Ada satu doa Nehemia yang sangat sederhana di dalam Nehemia 6 ayat 9 disebutkan di sana, oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah tanganku. Jadi di sini disebutkan pekerjaan itu adalah bagaimana Tuhan memberkati kita dengan kekuatan yang boleh Tuhan berikan lewat pekerjaan tangan kita untuk kita bisa lakukan. Pekerjaan juga berhubungan dengan kesempurnaan. Kesempurnaan dari soal apa? Hubungan antara pekerjaan dan kesempurnaan ini. Kita lihat ketika Allah mengatakan kepada Musa untuk membangun satu kemah untuk dia, Musa berkata, tidak masalah Tuhan, saya sudah biasa mendirikan tenda sejak saya kabur dari Mesir 40 tahun yang lalu. Beri saya waktu sebentar. Mungkin itu komunikasi Tuhan dengan Musa. Jadi bagi siapapun yang dalam budaya mengembara, mendirikan tenda itu adalah hal yang biasa. Dia bisa melakukan tanpa pikir dan dia hanya refleks. Dia bisa memikirkan hal-hal yang dapat dia lakukan pada saat itu juga. Dan ini sangat mudah bagi seorang Musa. Apa yang tidak mungkin dilakukan adalah Musa adalah mencetak seperangkat untuk mencetak biru dengan sangat rinci pekerjaannya. Nah, ini berkaitan dengan kesempurnaan. Musa mungkin bisa melakukan itu, tapi dia tidak bisa mencetak rencana kerjanya dengan begitu rinci. Jadi ada instruksi yang harus dia ikuti. Ada perabot-perabot, ada ukuran-ukuran yang sangat detail dari apa yang dia harus bangun. Nah, di sini membutuhkan ketelitian yang mendalam ditunjukkan oleh Allah dalam membangun kemah suci lewat instruksi yang sangat detail. Dan ini semua menggambarkan betapa standar tingginya Allah ketika melakukan sesuatu. Oleh karena itu dia disebut Allah yang sempurna. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, walaupun kita ini manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, maka kita pun harus memiliki mencontoh akan kesempurnaan yang Tuhan lakukan. Dalam hal kesempurnaan ini maksudnya adalah ketelitian untuk melakukan sesuatu dengan memperhatikan hal-hal yang detail ketika kita membangun atau membentuk sesuatu. Kemudian pekerjaan ada kaitannya juga dengan kerohanian kita. Pekerjaan ada kaitan dengan kerohanian saudara dan saya. Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Pekerjaan dan kerohanian seseorang tidak dapat dipisahkan. Kekristenan bukanlah pakaian yang bisa dikenakan atau dilepas ketika seseorang mengubah suasana hati atau melewati berbagai fase-fase kehidupan. Sebaliknya, agama Kristen menciptakan makhluk baru yang memanifestasikan dirinya dalam segenap dimensi kehidupan, termasuk juga di dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan memiliki kaitan penting di dalam kerohanian kita. Karena itu kita perlu untuk menjaga keseimbangan dalam pekerjaan kita dengan masalah kerohanian kita. Yang terakhir, pekerjaan berkaitan juga dengan penata layanan. Ini hal yang sangat menarik, bahwa memang pekerjaan itu adalah bagian atau berkaitan juga dengan yang namanya penata layanan. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Salomo ini adalah orang yang paling bijak memberikan nasihat mengenai penata layanan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, ya ini diminta adalah penata layanan kita. Penata layanan dalam setiap aspek kehidupan kita harus kita kerjakan dengan sekuat
tenaga. Salah satu perangkap umum dalam kehidupan kita adalah kecenderungan untuk mengkotak-kotak setiap aspek kehidupan. Setiap orang mempunyai pekerjaan, mempunyai kehidupan pekerjaan, mempunyai kehidupan keluarga, mempunyai kehidupan kerohanian, bahkan kehidupan untuk bersantai-santai. Nah, kecenderungan untuk memisahkan aspek-aspek kehidupan ini sehingga tidak ada percampuran dari satu sisi dengan sisi yang lain ini tidak boleh kemudian menghalangi kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan sebagai penata layanan yang sejati. Jadi pertama, ada dua pertanyaan penting yang perlu kita tanyakan di dalam diri kita. Jika kita melakukannya, apakah kita memisahkan pekerjaan kita dengan kerohanian kita? Dan yang kedua, apakah kita bisa belajar untuk membuat kerohanian kita menjadi hal yang terutama dari apa yang kita kerjakan? Oleh karena itu, bekerja adalah satu berkat bagi kita apabila kita mau mengikuti sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu akan menjadi satu kutuk bagi kita apabila kita menjadikan pekerjaan tersebut menjadi monoton, menumpuk, ataupun kita tidak bisa membedakan mana yang perlu kita lakukan lebih dahulu dan mana yang tidak. Oleh karena itu, Ellen White dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 57 berkata demikian. Dan kehidupan yang disertai dengan kesukaran dan pergumulan itu yang harus menjadi nasib manusia sejak saat itu telah ditetapkan dalam kasih. Itu adalah satu disiplin diperlukan sebagai akibat dari dosa. Untuk menolong, mengendalikan pemanjaan nafsu dan selera makan untuk mengembangkan kebiasaan pengendalian diri. Itu adalah sebagian dari rencana Allah yang besar untuk memulihkan manusia dari kehancuran dan kemerosotan yang diakibatkan oleh dosa. Jadi pendidikan Kristen harus melatih orang-orang untuk tahu nilai dari pekerjaan. Sementara kita perlu untuk mengatur kehidupan kita untuk kita memiliki pekerjaan yang sempurna dengan Tuhan, pekerjaan bagian dari penata layanan kehidupan kita, dan pekerjaan juga harus kita lakukan berbarengan dengan yang namanya pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Dan pekerjaan itu juga ada kaitan erat dengan kerohanian kita. Saya ingin kembali kepada ayat hafalan kita pada sepanjang minggu ini yang menjadi satu nasihat penting bagi kita semua di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ketahuilah bahwa pekerjaanmu dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.